Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu hadirin sekalian. Saya Muhammad Zaki selaku host, Maura selaku moderator, dan Galuh selaku presenter pada meeting kali ini. Meeting kali ini bertemakan e-money dan e-wallet di era new normal. Silahkan menyimak. Untuk tata tertib meeting kali ini adalah akses Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung. Semua peserta yang mengikuti webinar atau YouTube dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama asal dan pertanyaan secara ringkas. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan. Lalu di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Link tersebut hanya akan aktif selama 30 menit. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maura Ansel Marimatila sebagai moderator. Um, saya akan membacakan CV dari presenter Galuh Chandrawati. Please sobat Tulungagung. Tempat tanggal lahir Tulungagung 25 April 2003. Sekolah di SMK 1 Boyolangu Tulungagung. Riwayat sekolah SD 2 Ngranti, kemudian SMP 1 Tulungagung. Hobi membaca. Kelas 12 akuntansi, kemudian organisasi pramuka. Demikian biodata dari presenter kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Galuh.
Perkenalkan, nama saya Halu Chandrawati dari SMKN 1 Boyolango. Di sini saya akan mempresentasikan pentingnya e-wallet dan e-money di era new normal. Apa itu e-money dan e-wallet? E-money adalah uang digital atau uang elektronik yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Sedangkan e-wallet adalah dompet digital yang digunakan untuk transaksi jual beli elektronik secara aman dan cepat. Ciri-ciri diterbitkan atas dasar uang yang disetor. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti chip. Digunakan sebagai alat pembayaran dan nilai uang elektronik yang disetor bukan merupakan simpanan. Ini berdasarkan lingkup penyelenggaraan terdiri dari closed, yaitu uang elektronik yang hanya bisa dipakai di penyedia barang dan jasa milik penerbit. Sedangkan open loop adalah uang elektronik yang bisa dipakai untuk semua transaksi di penyedia barang dan jasa. Berdasarkan media penyimpanan, unregistered yaitu uang elektronik yang data pemegangnya tidak terdaftar di penerbit. Sedangkan registered adalah uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar di data penerbit. Manfaat praktis dan cepat dalam artian kita tidak perlu melakukan transaksi dengan orang luar dan cepat karena bisa langsung terproses tanpa harus melibatkan orang luar. Kedua, tercatat dan akurat. Tiga, tidak perlu uang pengembalian karena transaksinya itu langsung diambil dari uang 1 juta, jadi tidak membutuhkan uang pengembalian. 4, transaksi bisa dilakukan di mana saja, jadi bisa dilakukan di rumah, sekolah, ataupun di tempat ini. Berikut adalah contoh e-money, card, link, dan Indomaret Card. Sedangkan contoh e-wallet adalah OVO, Udo, GoPay, dan GoPro. Beberapa pentingkah e-money dan e-wallet di era new normal ini sangat penting karena di dalam masa pandemi ini kita tidak bisa bertransaksi dengan orang lain dan bertemu secara sering sehingga kita membutuhkan e-money dan e-wallet untuk melakukan kegiatan transaksi jualan maupun pembelian. E-money ini juga sudah terjamin keamanannya oleh OJK, sehingga kita tidak perlu risau. Yang harus diperhatikan sebelum menggunakan e-money atau e-wallet adalah keamanan. Keamanan dalam e-money atau penggunaan e-money atau e-wallet adalah jangan sampai kita memindahkankan kartu e-money kita karena di situ tidak ada PIN sehingga bisa jadi digunakan oleh orang lain. Yang kedua, infrastruktur dan teknologi. Penggunaan e-money dan e-wallet ini membutuhkan jaringan internet dan smartphone yang kompatibel dengan pembayaran digital. Sehingga apabila terjadi server error atau listrik mati, maka itu akan berpengaruh terhadap transaksi. Yang lebih buruk lagi, apabila transaksi kita gagal, tetapi uang atau transaksi kita sudah tersetor.
yang terakhir, buat budget penggunaan uang elektronik. Hal ini dikarenakan pada saat menggunakan e-money atau e-wallet, kita akan menjadi lebih konsumtif karena kita berbelanja di mana saja, sehingga itu bisa membuat pengeluaran kita menjadi lebih banyak. Jadi kita harus membuat budget pengeluaran agar tidak boros. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian presentasi dari Tuan kami. Kalau jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, bisa diketik di kolom chat. Kami tunggu pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Nuraini Enai. Assalamualaikum, dia bertanya, kalau e-money dan e-wallet ini apakah harus ada saldo terlebih dahulu? Dijawab, kalau Waalaikumsalam dari Nuraini Enai. Assalamualaikum, izin bertanya kalau e-money dan e-wallet itu apakah harus ada saldo terlebih dahulu? Iya, karena untuk melakukan transaksi kita harus memiliki saldo terlebih dahulu. Terima kasih. kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fajar Pratiwi S-nya 2, bagaimana cara menjamin keamanan dari e-money dan e-wallet kita? Saya jawab. Cara menjamin keamanan dari e-money dan e-wallet kita yaitu dengan membuat PIN keamanan untuk e-wallet yang agar tidak bisa dibobol oleh orang lain. Buatlah PIN yang hanya kita saja yang tahu, dalam artian PIN itu tidak bisa menjadi penting biar orang bisa tahu. Terus misalkan lupa membuat PIN, kita bisa membuat dengan ketiga.
Untuk pertanyaan ketiga dari saudara Joy Wizitan, permisi, saya mau tanya bagaimana cara menarik saldo dari e-money. Lalu, Bagaimana cara menarik saldo dari e-money? Kalau bisa ditarik untuk menjadi diuangkan juga bisa, tetapi bisa dilakukan untuk pembayaran dengan mengarahkan kartu e-money tersebut pada tempat scan yang ada di tempat pembayaran. link presensi sudah dibagikan di kolom chat oleh Zaki. Bisa mengisi absen dan link hanya akan aktif selama 30 menit ke depan. Untuk Ibu Pembimbing atau Ibu Instruktur, ada masukan atau pertanyaan atau Oke, mungkin dari instruktur masukannya nanti bisa lanjutkan dulu pembahasan materi. mohon maaf Pak Andi, suaranya putus-putus, bisa diulangi lagi. Ya, silakan dilanjut dulu. Sebentar baru ada sesi masukan. Setelah kegiatan meeting selesai, baru masukan. Terima kasih.
Baik, akan kami lanjutkan. Kami tunggu jika ada pertanyaan lain. Jika masih tidak ada pertanyaan, akan kami tutup. Pertanyaan dari Ibu Fajar Bastis, apakah kelemahan dari e-wallet dan e-money? Kelemahan dari e-money dan e-wallet adalah kita harus memiliki akses internet atau jaringan internet seperti wifi. Kita harus memiliki baterai HP yang full karena kalau misalkan baterainya habis nanti tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Terus apabila server error maka kita juga tidak bisa melakukan transaksi. Dan kita harus memiliki HP yang kompatibel dengan aplikasi e-money atau e-wallet, khususnya kamera untuk memonitor transaksi pembayaran. Mungkin itu saja untuk sesi pertanyaan kali ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Zaki untuk Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presensi sudah di-share di chat. Silakan mengisi presensi. Iya, terima kasih. Tadi untuk apa sih? Saya izin live dulu ya. Oh iya. Iya, boleh. Untuk Pak Andri ada masukan?
Pak Andri mungkin ada masukan. Mungkin Pak Yandrinya lagi ada keperluan kali ya. Jadi tunggu aja ya, Ananda semua. Maaf, Ibu Nuraini instruktur tim ini ya? Iya Pak Yandri. Siap. Bu, mungkin hanya masukan saja untuk tim ini. Mungkin Iya. karena berdekatan ya, jadi feedback sound-nya kena dari di meeting, makanya suaranya tadi ada suara feedback, itu suara feedbacknya ada. Nanti kalau bisa sound-nya itu kalau lagi presensi itu mungkin host dan moderatornya mematikan dulu sound-nya. Bila perlu bukan hanya di unmute saja, tapi mungkin dari speakernya juga dimatikan biar ada feedback. Biasanya begitu ada, kalau hanya di unmute biasanya ada feedback dari speaker. Itu yang mempengaruhi suara yang tadi, suara presenter itu tidak kedengaran dengan jelas karena ada suara-suara feedback itu. Yang berikut masukan juga untuk moderator. Tolong mungkin lebih hidup lagi karena banyak waktu yang hanya diam. Mungkin dari awal moderator pertanyaan yang sifatnya mengumpan begitu, artinya pertanyaan yang memancing orang juga untuk bertanya. Meetingnya kelihatan hidup, tidak hanya monoton seperti itu. Bisa juga kalau yang mau bertanya, sesi pertanyaannya tidak harus dari chat, bisa juga bertanya langsung, mikrofonnya dihidupkan dan bisa langsung bertanya sehingga tidak menunggu di chat. Itu ada beberapa masukan dari saya sebagai instruktur juga. Mungkin Bu Nuraini mau menambahkan, silakan Bu. Oke, Pak Yandri, terima kasih atas masukannya ya dari Ananda Galuh, Maura, dan Muhammad Jaki. Kalau untuk saya, ini mau masukan saja. Untuk presensi, linknya harus diperkecil dulu ya. Memakai JG atau Bitly saja sih sebenarnya. Itu aja tambahannya dari saya ya. Oke, untuk presentasi kali ini udah cukup lumayan bagus buat kalian. Namun coba dibuka dengan pembukaan Assalamualaikum untuk moderatornya. Terus ini ada lagi mengenai CV dari presenternya sendiri. Nah, itu belum disebutkan presenter CV-nya. Nah, itu cukup kalau untuk saya masukannya, tambahannya. Terima kasih. Silahkan kembali ke moderator atau host. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Selanjutnya akan kami perbaiki. Demikian presentasi kali ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.